Abi pun Gelahnenya Catherine Natania dari UPH jurusan akuntansi tahun 2020. Halo, perkenalkan jenengku Uwan Bangki. Aku dari Surabaya. Saiki aku sekolah nang UPH Lipo Village jurusan akuntansi angkatan tahun 2020. Halo, nama aku Rafniandra Pamungkas. Aku biasa dipanggil Yuda. Aku tinggal di Palembang dan aku ngambil jurusan akuntansi di Universitas Pelita Harapan angkatan 2020. Hai, saya bernama Cecilia Risa, biasa dikenal dengan Risa dan saya dari jurusan akuntansi UPH 2019. Halo semua, saya nama Ken, kita berasal dari Manado, sekarang berkuliah di UPH angkatan 2019 jurusan akuntansi. Halo, nama saya Claudia Jessica Tenadi, jurusan akuntansi UPH angkatan 2019. Halo, kenalin, saku nama Stefani Darmawan, saya dari jurusan akuntansi UPH angkatan 2019. Halo, nama aku Fania, aku jurusan akuntansi UPH angkatan 2018. Halo, nama aku Gabriela Michelle, aku dari jurusan akuntansi UPH angkatan 2018. 안녕하세요. 제 이름은 장우석이고 UPH 어카운팅 프로그램에서 공부하고 있습니다. Halo, nama aku Vanessa Kristal, aku dari jurusan akuntansi UPH angkatan 2018. はじめまして、2018年にインターナショナル会計学科に留学した春野レイナです。Halo semua, perkenalkan nama saya Leonard Balvin dari jurusan akuntansi UPH angkatan 2018. Om Swastiastu, Wastang Tiani Kesyafibi Gloria Hermanto, yang ring jurusan akuntansi UPH 2018. Siang ring dan Pasar Bali. Halo, nama aku Bella, jurusan akuntansi angkatan 2018. Halo, nama aku Stella. Aku ini salah satu bubuhan Samarinda yang kuliah di UPH. Saya secara pribadi tuh bercita-cita untuk menjadi seorang akuntan tentunya. Tapi belajar bekerja terlebih dahulu dengan orang lain, lalu kemudian barulah saya ingin memulai untuk menjadi seorang kontraktor ataupun seorang entrepreneur. 公認会計士になるか、会社に入って経理で仕事したいです。 Saya memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses di umur 25 tahun. Aku memilih jurusan akuntansi karena aku sadar bahwa orang-orang di sekitar aku kurang aware tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Sehingga dari kesadaran itu aku memiliki hati untuk memberi diri belajar akuntansi supaya suatu saat aku bisa memberitahu mereka gimana pentingnya untuk mengelola keuangan. Saya memilih jurusan akuntansi karena menurut saya jurusan akuntansi sendiri sangat relevan dengan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang konsultan pajak. Pilih jurusan akuntansi karena memang dari dulu suka ekonomi. Jadi kebetulan juga cita-cita saya pengen jadi pengusaha, jadinya saya pengen untuk bisa mengorganize sebuah perusahaan dan juga bagaimana saya bisa menguasai operasional di dalamnya. Makanya saya pilih jurusan akuntansi yang bisa mencakup semua ilmu yang ingin saya dapatkan. Saya memilih jurusan akuntansi karena saya ingin menjadi seorang konsultan, sehingga saya mengambil jurusan akuntansi. Membuat laporan keuangan dari berbagai jenis perusahaan serta menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Di jurusan akuntansi ini, jujur aku belajar banyak sekali. Mungkin tidak bisa aku jelasin secara detail, tetapi hal-hal penting yang aku dapatkan tuh seperti menyusun laporan keuangan secara jelas, tepat, dan benar. Selain itu juga bagaimana sih kita menjadi seorang akuntan atau seorang auditor yang memiliki etika gitu. Dan menurut aku dari jurusan akuntansi ini yang paling menarik dan paling penting itu adalah kita tuh tidak hanya belajar untuk menyusun laporan keuangan, tetapi kita juga diasah untuk menjadi seorang akuntan yang memiliki pikiran yang kritis dan dapat melihat kondisi perusahaan. Serta kita tuh sebagai akuntan harus bisa menjelaskan laporan yang kita kerjakan.
aku tuh belajar banyak sih di jurusan akuntansi ini ya. Kalau misalnya mau dijabarin tuh kita ada belajar namanya financial accounting, cost accounting, manager accounting, pajak, sistem informasi akuntansi, auditing, PSAK, dan masih banyak lainnya. Nah kalau misalnya ditanya itu yang mana yang penting, itu semua penting gitu loh, karena kayak berkaitan dan menurut aku tuh punya challenge-nya masing-masing. Tapi kalau saya ditanya minat aku tuh kemana, aku bisa jawab karena minat aku tuh adalah pajak. Jadi makanya aku mau jadi konsultan pajak karena selama aku kuliah belajar pajak itu ternyata asik loh, menyenangkan gitu. Jadi kayak nambah wawasan baru. Nowadays, accounting itu dianggap sebagai jurusan yang tidak memiliki prospek yang promising. Kenapa? Karena lebih di re-engineering dengan teknologi. Tetapi menurut saya sendiri, kita itu sebagai anak muda tidak hanya harus accept the change atau the challenge, tapi juga harus bisa beradaptasi dan revolutionizing. Dan kalau mau revolutionize, pasti harus tahu basics-nya. Bahwa akuntansi ini memiliki jenjang karir yang cukup cemerlang ke depannya. Sehingga saat nantinya kita mau bekerja setelah lulus kuliah ini, kita sudah mempunyai peluang karir yang cukup besar. Karena akuntansi itu diperlukan di berbagai perusahaan, dan nantinya saat kita ingin membuat suatu lapangan pekerjaan sendiri, kita juga bisa memanfaatkan ilmu akuntansi yang sudah kita pelajari tentunya. Accounting is essential to running a business because it allows you to track income and expenses, maintain statutory compliance, and offer quantifiable financial information to investors, management, and the government that can be used to make business choices. UPH Akuntansi juga telah bekerjasama dengan institusi-institusi akuntansi internasional seperti CPA Australia, ACCA, CIMA, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ini menjadi refleksi bagi kita bahwa akuntansi di UPH ini bukan hanya kompeten di dalam negeri saja, tetapi akuntansi UPH juga kompeten dalam dunia akuntansi internasional. Keunggulan jurusan akuntansi UPH adalah memiliki banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, jurusan akuntansi UPH memiliki akreditasi A. Sebelumnya saya sangat bersyukur mengambil jurusan akuntansi di UPH. Salah satu hal yang membuat saya mengambil jurusan akuntansi di UPH adalah karena akreditasi jurusan akuntansi di UPH terbilang sangat bagus, yaitu A. Nah, selain itu, sistem belajar mengajar yang diterapkan menurut saya juga sangat bagus dan juga tepat, karena kita bukan hanya diajarkan mengenai pelajaran akuntansi, tetapi juga bagaimana kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang akuntan yang berprofesional dan juga berattitude. Akuntansi UPH banyak bekerja sama dengan pihak sertifikasi seperti SIMA misalnya, dan tentu hal ini sangat berguna bagi kami mahasiswa-mahasiswi akuntansi. Nah, selain itu akuntansi UPH juga selalu memberikan informasi terupdate kepada mahasiswa-mahasiswi seperti lowongan pekerjaan di perusahaan dan juga requirement yang diperlukan. Nah, selain itu juga akuntansi UPH memberikan kita kesempatan untuk magang sehingga kita bisa langsung merasakan akuntansi di lapangan kerja. Menurut saya, keunggulan akuntansi UPH itu pertama, akuntansi UPH telah terakreditasi A. Lalu, akuntansi UPH juga lumayan sering mengadakan seminar terkait akuntansi sehingga dapat meluas wawasan kita. Yang ketiga itu, akuntansi UPH juga telah bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga seperti ICPA, DJP, Bursa Efek Indonesia, dan masih banyak lagi. Kaike学科にいらっしゃる教授たちはとっても頭のいい人たちで、おのおの働い、なんていうんですか、専攻をしている分野で活躍している人たちなんですね。授業が多いですね。教授もいい人たちで、授業じゃなくて、祝日とかですね、休日にちょっとわからないところがあって、LINE とかするんですね。そしたらちゃんと質問に答えてくれるし、とても親切で、かっこいい、頭のいい
教授たちです。 Menurut aku, para pengajar di UPH memfasilitasi kami dengan sangat baik, terutama dosen pembimbing akademik yang siap membantu dan men-encourage kami para mahasiswa selama kuliah dalam kondisi dan kesulitan apapun. Serta pertemanan di UPH juga seru banget karena pertemanannya luas dengan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Menurut saya, para pengajar di jurusan akuntansi ini sangat-sangat berprofesional dan juga memang saya akui bahwa dosen-dosen di sini adalah role model bagi diri saya. Karena dosen di sini tuh tidak mengajar hanya karena kewajiban semata, tetapi mereka juga memiliki kasih dan juga perhatian kepada mahasiswa-mahasiswi, seperti layaknya anak atau saudara-saudari sendiri. Nah, mereka tuh membagikan pengetahuan dan juga pengalaman serta motivasi dan mengarahkan kita agar di masa depan kita tuh dapat menjadi akuntan yang dapat mendatangkan berkat bagi sesama. Pengajarnya selalu motivatif dan interaktif, jadi kita juga sebagai mahasiswa tidak takut untuk belajar. Para pengajar di UPH sangatlah passionate about teaching, dan hal tersebut tidak berkurang ketika transition ke online. Malah hal tersebut inspire mahasiswa lainnya untuk uplift dan support each other ketika masa sulit ini. Pengalaman saya yang paling berkesan adalah ketika saya mengikuti lomba pertama saya. Sebagai individu yang memiliki lack of self-esteem dan imposter syndrome, memiliki orang yang support saya untuk represent UPH sangatlah impactful untuk saya dan bangun pribadi diri saya sendiri. Hal yang paling berkesan pas di UPH sih ketemu teman-teman yang benar-benar cocok, terus seru banget. Kita sering jalan bareng, sering main bareng. Lari-lari balik ke kelas bareng juga, terus ternyata dosen-dosen di UPH juga beberapa ada yang gaul, jadi seru banget sih sebenarnya. My most memorable experience was the UPH Festival. It was fun to be introduced and make new friends while getting new information about our campus. I hope the COVID-19 situation will end soon and reopen the UPH Festival face-to-face. Pengalaman yang paling berkesan selama aku kuliah yaitu berada di dalam organisasi. Di dalam organisasi ini sendiri, aku belajar untuk mengatur skala prioritas, time management, dan juga bertemu dengan teman-teman baru. Yang teman-teman baru ini merupakan pengalaman paling berkesan untuk aku itu adalah jadi relawan pajak sama jadi aslet pajak 2. Karena aku belajar banyak sih dari situ, dari relawan pajak, aku tuh belajar untuk bagaimana melayani sesama tuh dengan ramah, tetap rendah hati gitu loh, sabar, karena kamu menghadapi berbagai orang. Kan di dunia kerja juga pasti begitu, jadi kayak inilah kesempatan aku dikasih sama Tuhan, yuk belajar untuk melayani sesama gitu. Aslet pun juga sama, aku juga diajarin kesempatan, ini loh kamu kan punya ilmu, nah ilmu yang kamu udah pelajari itu coba bagikan. Itu nggak akan pernah habis, nggak akan pernah berkurang atau apa, tapi justru menambah, dan aku merasakan itu sendiri. Nah selama jadi aslet itu ya, aku merasa aku dapat pengetahuan baru lagi terus, dan aku merasa berkembang sama teman-teman aku dari angkatan 2019. Kalau dari aku, buat teman-teman semua, kita harus tetap terus belajar. Jangan pernah merasa kalau kita udah hebat, dan kita juga nggak perlu ngerasa takut atau khawatir, ataupun kita pernah merasa nggak percaya diri. Tapi kalau kita berusaha untuk menghadapinya, aku yakin kita semua pasti bisa, dan pada akhirnya pun kita juga akan bersyukur atas apa yang telah kita capai. Dan yang paling penting, yang aku pelajari belakangan ini, kita harus bisa menerima kritik dari orang lain yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Menurut saya prestasi itu luas banget ya artinya, jadinya nggak cuma terbatas sama lomba atau secara akademis doang, tapi bisa lewat organisasi di kampus, bisa lewat UKM atau kegiatan mahasiswa lainnya. Tapi yang paling penting adalah kita semua harus punya mindset bahwa kita semua itu bisa berprestasi. Caranya gimana? Caranya cari tahu dulu kekuatan atau kelebihan bakat kita itu di mana, lalu ya kembangin dan tekunin itu. Misalnya kalau aku emang punya kelebihan di bidang akademis ya. Jadi karena aku tahu punya bakat di situ, dari semester awal itu udah punya target gitu, bahwa aku harus berprestasi secara akademis. Nah kalau tipsnya untuk teman-teman yang mungkin juga punya kelebihan yang sama, pertama itu pastinya jangan malas belajar. Kalau di kelas itu ya fokus dengerin dosennya ngomong apa, bikin catatan sendiri, beli buku.
Dan kalau nggak ngerti, tanya teman atau dosen dan cari info sebanyak mungkin. Intinya berusaha untuk menyerap informasi sebanyak mungkin gitu. Intinya ya kerja keras sih, karena ya no pain no gain. Satu kata yang menggambarkan akuntansi UPH, excellent. Kolaboratif. Extraordinary. Asik. Prospektif. Empowering. Menjanjikan. Seru. Valuable. Action. Transformative. 知識ですかね。 Terbaik. Amazing. Unforgettable. Holistic. Akuntansi UPH selalu happy.